Mas Gibran ini bukan sosok semata-mata Mas Gibran loh, salah loh. Bukan Mas Gibran secara pribadi atau Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi, bukan. Oke teman-teman, ternyata ada sosok misterius di balik kemenangan Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden 2024 kali ini, yang dimana diketahui Gibran Raka Buming Raka itu menjadi wakil dari calon presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 kali ini. Di dalam proses perjalanan Gibran Raka Buming Raka dari menjadi wali kota Solo sampai menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 kali ini, ada sosok misterius, ada sosok kuat yang sudah menemani Gibran dari nol, bahkan dikatakan dari nol seperti itu. Seperti apakah orangnya? Dan seperti apakah perjalanan Prabowo Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 kali ini, seperti itu ya. Mari kita sama-sama simak videonya. Ini dia videonya. Ya, ini dia. Kuat, gimana nih perasaannya 2 kali mendampingi Mas Gibran dan bahkan berhasil memenangkan Mas Gibran ya, bisa dibilang. Ini sudah 2 kali mendampingi Gibran. Ini sesungguhnya soal mimpi, Mbak. Soal mimpi ribuan bahkan jutaan anak-anak muda di Indonesia ya. Iya, betul. Ada sosok-sosok muda yang tampil memimpin di Republik ini. Dan alhamdulillah salah satunya Mas Gibran. Dan insya Allah di proses hari ini kan tinggal menunggu waktu lah. Mas Gibran ditetapkan sebagai pemenang di Pilpres 2024 ini ya. Iya, betul. Ini bukan semata-mata perasaan, tetapi ini semata-mata soal nilai, soal gagasan, soal perjuangan, yang itu menurut saya itu yang diimpikan banyak orang lah, kira-kira gitu. Bukan soal jabatannya, tetapi soal mimpi bagaimana Indonesia ke depan, yang itu bisa diwakili oleh anak muda. Dan alhamdulillah Mas Gibran mulai jadi wali kota ya anak muda. Terus alhamdulillah hari ini insya Allah menjadi cawapres terpilih Mas Gibran kan, anak muda, bahkan dalam sejarah Indonesia Mas Gibran anak muda pertama ya yang bisa menjadi cawapres di Indonesia hari ini gitu. Jadi ada perasaan bangga juga. Ya kalau secara pribadi perasaan bangga itu saya pasti. Yang kedua ini juga mewakili teman-teman ya, tidak hanya saya lah. Mewakili teman-teman relawan, teman-teman banyak relawan lah, tidak hanya relawan Bolone Mase tentunya. Ya, betul. Banyak relawan, banyak masyarakat yang tidak mau disebut, tetapi ikut membantu. Pasti perasaannya sama hari ini. Tinggal membuktikan saja Mas Gibran soal ketika dia memimpin besok ya. Dan saya semoga Mas Gibran mampu dan mimpi-mimpi sekian banyak anak muda itu terlaksana. Ya. Gitu. Ya, kita doakan saja ya Pak ya. Ya. Menunggu waktu Mas Gibran untuk segera dilantik ya. Betul. Ya kalau dilantik sudah ada jadwalnya. Tapi action Mas Gibran itu yang saya tunggu. Ya, betul ya. Pasti ada actionnya Mas Gibran yang ditunggu ya. Ada. Nah Pak, kalau di dunia politik ini kan pasti nggak lepas dari namanya trik. Adalah pasti lobby-lobby politik atau godaan-godaan. Pak, Kuat pernah nggak dapat godaan-godaan dari luar itu? Lobby-lobby politik atau lobby-lobby apa? Trik-trik dari lawan? Ya, pastilah. Di dunia kayak begini mesti tawaran apa itu pasti ada. Tapi tergantung niatnya kan. Mas Gibran saya lihat anak muda yang luar biasa ya. Mulai sebelum jadi apa-apa dalam tanda petik, tetapi dia anak presiden sampai dia memimpin di wali kota paling tidak saya lihat sendiri Mas Gibran tidak berubah. Masih sangat luar biasa. Itu yang harus saya angkat topi ke Mas Gibran. Sekian godaan sekali ini Mas Gibran santai. Dia fokus di pekerjaannya, dia fokus bangun kotanya, dia bagaimana berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu aja pemimpin itu hari ini. Dan kalau godaan-godaan yang lain dalam pengertian jabatan apa, ya saya orang yang nothing tulus saja, Mbak. Saya tidak pernah ketika membantu seseorang itu tidak pernah saya punya cita-cita harus begini tidak pernah saya. Tetapi kalau soal prinsip, nah ini saya sering ngotot sama Mas Gibran. Tidak gini, Mas Gibran apa sih ketika jadi wali kota maunya apa sih?
Padahal Mas Gibran sebelum jadi wali kota itu sudah terkenal, sudah sibuk. Mungkin dibanding anak-anak muda yang lain dia lebih beruntung. Dia anak presiden, betul. kayak gitu. Betul Tapi sekali, dia betul, memilih betul. jalan jadi wali kota yang waktunya untuk keluarga, waktu untuk dirinya itu sangat berkurang ya. Dia lebih baik, lebih banyak melayani masyarakat untuk kemajuan kotanya. Kalau saya melihat Mas Gibran, anak muda yang menurut saya itu Ya. luar biasa mengorbankan dirinya untuk kepentingan umat, dan ini dibuktikan sama Mas Gibran. Ini dibuktikan sama Mas Gibran. Nah, maksud saya soal gagasan, soal ide, soal gerakan, soal pengetahuan juga. Ini yang sering ngotot sih sama Mas Gibran. Sering ngotot soal pengetahuan kayak begini, kayak gitu. Termasuk suatu ketika waktu Pilwalkot kemarin itu, Mas Gibran pernah belusukan di Mangkunegaran, Keraton. Saya tahu Mas Gibran itu sejak muda sekolah di luar. Waktu saya belusukan di Mangkunegaran, saya cerita ke Mas Gibran satu hal. Mas Gibran, ilmumu yang dari luar itu sebagai pelengkap aja, bukan menjadi referensi. Mas Gibran harus belajar dari para leluhur atau raja-raja terdahulu soal bagaimana cara memimpin masyarakat. Kalau belajar soal perang, belajar dari Mangkunegaran pertama, kayak gitu-gitu. Kalau belajar soal ekonomi, belajarlah dari Mangkunegaran Betul, ya. keempat. Kalau belajar soal pemerintahan, Mas Gibran harus banyak baca-baca literasi soal Mangkunegaran ketujuh. Bagaimana pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan memfasilitasi pemerintahan itu di eranya Mangkunegaran ketujuh. Mas Gibran, belajarlah dari leluhurmu. Ilmu-ilmu yang kamu dapat di luar, di mana-mana itu sementara sebagai pelengkap aja. Tetapi referensi yang utama adalah kehidupan yang pernah berjalan selama ini. Saya mencontohkan waktu itu dengan Mas Gibran, raja-raja di Mangkunegaran sih. Itu Pak Pot sampaikan ke Mas Gibran responnya apa? ya, Mas Gibran, karena pemimpin itu kan tidak boleh textbook ya, Pak. Misalkan teori politiknya begini kan tidak begitu. Pemimpin itu teori politiknya ya berjalan. Kebutuhan masyarakat atau masalah masyarakat harus diselesaikan, itu kan tidak pakai teori. Nah, makanya Mas Gibran di samping belusukan mencari pengetahuan, cari apa sih problem masyarakat, harus dikasih solusi kayak apa. Dan tugas pemimpin itu memberikan solusi-solusi itu kepada masyarakat ya. Problem-problem. Di samping Mas Gibran mesti punya cita-cita sendiri soal kota Surakarta. Ke depan kota Surakarta harus begini-begini. Karena adanya begini mesti dimulainya dari mimpi. Ya. Dan Mas Gibran Gibran itu alhamdulillah sangat sudah hebat. berhasil. Baru 3 tahun Walaupun sudah mungkin bisa 3 tahun ya, merealisasikan berjalan. 3 tahun berjalan, janji-janji 3 tahun politiknya di kampanye melakukan refleksi pemilihan kemarin, wali tetapi kota kita lihat Solo kota seperti itu. Surakarta, kemajuan fisiknya luar biasa, kemajuan rohaninya luar biasa. Saya selalu mengingatkan Mas Gibran juga, Mas Gibran yang dimaksud sebagai pemimpin Ya, mensejahterakan betul. itu ya soal materinya, lahiriahnya, dan soal batiniahnya. Batiniahnya itu soal keamanan, soal kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang. Dan alhamdulillah Mas Gibran melaksanakan itu tanpa ekses apapun lah. Kalau soal kebijakan Mas Gibran pro kontra itu biasa banget lah. Sebaik apapun Tidak ada yang pemimpin untuk sempurna. kesejahteraan sulah-sulah masyarakat, ya ada juga kekurangannya kan, Pak. Kekurangannya ada, mungkin apanya ya, tetapi wajar ya betul. soal itu. Kalau tidak ada kritik ya tidak akan pernah maju. Sebuah atau kepemimpinan kalau tanpa kritik, tanpa masukan ya akan jadi otoriter. Dan Mas Gibran alhamdulillah selain ini dia pikiran-pikirannya terbuka. Saya setuju melihat kota Solo di masanya Mas Gibran pemerintah tuh mulai terlihat toleran ya, semakin toleran sampai mendapatkan predikat kota paling toleran. Betul. Dari antara yang lain gitu. Ya. Itu hebat sekali sih. Pak Kuat. Ya. Setelah pemilu kemarin itu katanya dibisikin ya sama Mas Gibran waktu di bandara. Sempat ada bisikan-bisikan. Oh iya. Ya pertama saya mengucapkan selamat. Selamat datang di dunia nyata lagi jadi pemimpin kayak gitu. Terus ya Mas Gibran hanya menyampaikan terima kasih.
eh, apa namanya, kawal suara sampai akhir, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh dicurangi, kayak gitu. Terus sambil nunggu keputusan resmi dari KPU, waktu itu dia nyampaikan itu. Terima kasih, sampaikan ke teman-teman atas kerja kerasnya. Hari ini sementara ini kita di quick count kita menang, exit poll kita menang. Mas Gibran nyampaikan itu. Kalau kita lihat juga Mas Gibran ini kan saat kampanye tuh sering banget belusukan. Berarti Pak Fuad mendampingi Mas Gibran saat belusukan juga kan? Kalau di Pilwalkot ya. Iya. Untuk itu ada nggak hal yang paling mengesankan ketika bertemu dengan warga sekitar? Menurut Pak Fuad, untuk Pak Fuad sendiri gitu? Ya pastilah. Saya menjadi lebih tahu potret kota Surakarta waktu itu. Kalau lihat Surakarta dari Slamet Riyadi itu terlihat indah semuanya. Tapi ketika kita melihat potret Solo dari pinggiran, banyak juga masyarakat kota Surakarta yang belum beruntung. Baik soal akses informasi, akses pembangunan, akses kebijakan, dan sebagainya. Nah, di beberapa titik pasca Mas Gibran belusukan, alhamdulillah setelahnya juga sebagian masyarakat juga menikmati itu ya. Salah satunya soal concern Mas Gibran soal UMKM, misalkan soal bagaimana masyarakat diajak untuk tidak bantuan tunai, tetapi bagaimana diajak untuk mereka bekerja ya, untuk ininya masa depannya keluarga diri dan keluarganya. Dan alhamdulillah banyak loh ketika lewat tangan dinginnya Mas Gibran waktu setelah COVID itu, banyak masyarakat yang hari ini berdagang dan sukses. Terbantu ya Pak? Ya terbantu sekali. Itu salah satu contoh aja sih. Kalau soal pembangunan fisik, ya kita hanya melihat itu. Tetapi menurut saya yang lebih penting bagaimana masyarakat itu sejahtera. Itu prinsip dasar. Saya selalu berdiskusi dengan Mas Gibran. Kalau berkesempatan diskusi, ya pemimpin begitu Mas. Bahwa fisiknya ya dibangun, rohaninya ya dibangun. Rohani ya persoalan macam-macam lah ya. Ya soal agama, ya soal apa, itu keamanan. Ada nggak harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada Mas Gibran untuk depannya? Yang belum pernah tersampaikan? Ya, waktu debat terakhir itu mimpi anak-anak muda juga. Soal bagaimana Mas Gibran bermimpi di 2045 Indonesia setara dengan negara-negara lain, bahkan lebih. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana keterlibatan anak-anak muda dalam pemerintahan. Jadi dua hal itu yang hari ini harus kita dorong. Indonesia itu memang sangat membutuhkan. Kenapa saya ngotot Mas Gibran salah sosok-sosok pemuda yang dilakukan Pak Jokowi hampir 9 tahun perjalanan pemerintahannya. Ini sebenarnya peletak fondasi yang benar. Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh para pemimpin, khususnya Pak Jokowi di 2045 adalah masa-masa kejayaan menuju Indonesia emas. Itu bukan mimpi kosong. Dan ini sudah benar pemerintahannya. Makanya harus ada jaminan menurut saya yang melanjutkan konsep atau legasi atau apapun namanya kebijakan yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Dan insya Allah saya 3 kali berdiskusi dengan Pak Prabowo agak intensif soal pemerintahan pasca Pak Jokowi. Inti-inti soal ini bisa ditangkap oleh, dan Pak Prabowo menyampaikan sendiri akan saya lanjutkan dan akan saya sempurnakan. Akan menjadi nyata. Dan mimpi itu tidak lama lagi mungkin semua ini akan insya Allah lah ya kita akan terjadi lah mimpi-mimpi. Amin. Saya doakan semoga mimpi-mimpi anak muda, mimpi-mimpi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud dengan adanya kehadiran Mas Gibran ya, untuk melanjutkan mimpi-mimpi yang sebelumnya juga. Ya, dan gini Mbak, Mas Gibran ini bukan sosok semata-mata Mas Gibran loh, salah loh. Bukan Mas Gibran secara pribadi atau Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi, bukan. Tapi Mas Gibran sebagai trigger, sebagai inspirasi untuk sekian ratus ribu anak-anak muda yang lain.
Saya selalu menyampaikan itu Mas Gibran. Mas Gibran kalau kepingin seperti anak presiden yang lain atau berkesempatan, kesempatannya kan banyak. Ketika dia jadi anak presiden, privilege-nya mesti banyak, luar biasa lah. Tapi justru Mas Gibran inspirasinya dia jalan lain, dia memilih jalur lain yang sama sekali berbeda dengan yang lain. Dia ngopeni UMKM, dia merintis usaha sendiri dengan keringatnya sendiri. Dia menjadi inspirasi dengan sekian banyak anak-anak muda. Bagaimana sekarang? Lihat, anak-anak muda mulai hilang kesantunannya ya. Mas Gibran kalau lihat sosok Mas Gibran sangat santun. Orang mau ngomong Mas Gibran ini pencitraan atau apapun. Tapi langka loh anak muda seperti Mas Gibran. Misal contoh kecil aja. Soal sopan santunnya, soal gestur tubuhnya, menghormati orang tua, gitu-gitu. Nah, ini bukan Gibran, menurut saya, bukan Gibran secara pribadi atau Gibran sebagai anaknya presiden. Tapi Gibran ya sosok anak muda yang ini menurut saya energinya harus sampai ke sekian juta, sekian ratus ribu anak-anak muda yang menginspirasi, yang menginfluence untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Terima kasih ketika kemarin memberikan suaranya ke Mas Gibran, ke Pak Prabowo dan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, seperti itu ya. Itu adalah seorang yang sangat berperan atau mendampingi Mas Gibran mulai dari menjadi wali kota Solo hingga menjadi wakil presiden 2024 kali ini. Memang ya, Indonesia itu sangat membutuhkan, betul-betul sangat membutuhkan sosok pemuda di dalam negeri, di dalam pemerintahan, baik di dalam kabinet-kabinetnya itu. Indonesia sangat membutuhkan sosok pemuda. Kenapa? Karena sosok pemuda itu mempunyai inspiratif yang sangat tinggi, mempunyai rencana-rencana atau wacana-wacana yang sangat luar biasa untuk membawa Indonesia ini menjadi Indonesia Emas 2045 seperti itu ya. Seperti apa yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi. Dan sosok pemuda ini perlu dirangkul oleh pemerintah, baik di dalam pemerintahan yang kecil seperti desa, kecamatan, bupaten, itu sangat dibutuhkan. Nah, ini sangat harus dirangkul oleh pemerintah seperti itu ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Salam politik, salam sejahtera.